billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo tengok-tengok ibu-ibu mulai ramai. Ibunya banyak, terasa ibu ketiga, tapi suara tidak sampai sasak. Dah tak banyak kolak suara kau anta. Entahlah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyira wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baiti ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati Bapak Ketua RW ataupun Ketua RT yang berkesempatan hadir pada malam yang berbahagia ini beserta jajaran beliau. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Nurul Huda beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Ramadan 1445 Hijriah Masjid Nurul Huda beserta jajaran beliau. Yang kami muliakan para orang tua kami, pemuka masyarakat, alim ulama, cadian pandai, suluh redang dalam nagari, kapai, tampek batanyo, kapulang, tampek babarito. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang berkesempatan hadir pada malam yang berbahagia ini. Semoga kiranya kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini selalu Allah limpahkan dengan kesehatan, Allah limpahkan umur yang panjang kepada kita, Allah limpahkan rezeki yang barakah kepada kita, Allah kekalkan kita beribadah selama hayat di kandung badan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Segini puja, salam syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah, taufik dan karunia pada kesempatan malam yang ke-8. Malam yang ke-8 ini, apapun bentuknya rahmat dan nikmat Allah masih senantiasa menaungi kita semua. Salah satu buktinya masih dapatnya kita berdua hadir bersama, berkumpul bersama di ruang masjid yang sangat kita muliakan ini dalam rangka ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma. Masjid yang kita bangun bersama-sama dari awal membangunnya, dari awal pendiriannya dengan unsur takwa dari dada kita masing-masing, dengan unsur takwa di mana di dalamnya segala sesuatunya ada. Ada kita dari berbagai macam pemahaman, tidak satu pemahaman saja. Ada yang suka berzikir, ada yang suka bertasbih, ada yang gemar membaca Al-Quran, ada majelis taklim, ada musyawarah tilawatil Quran, dan bahkan untuk acara musyawarah sekalipun kita adakan di dalam masjid tersebut. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah sebagai salah satu kategori masjid takwa, masjid yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja masjid tersebut hanya untuk pelaksanaan sholat fardu saja, namun berbagai kegiatan baik itu secara vertikal ataupun horizontalnya kita dengan hablum minallah wa hablum minan nas kita adakan di masjid ini.
Itulah yang disebut dengan masjid takwa. Satu lagi ada namanya masjid dirar. Wallazina takazu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsana. Masjid dirar adalah di mana di dalam masjid tersebut hanya terdapat satu komunitas Islam saja. Mereka tidak bisa menerima kelompok lain yang tidak satu pemahaman dengan mereka. Terkadang mereka inilah yang mengatakan saudaranya sesat, bid'ah, dan sebagainya. Lalu bagaimana kita beribadah di dalam masjid dirar tersebut? Allah mengingatkan kita, Bapak dan Ibu, jangan kalian beribadah di masjid tersebut selama-lamanya. La takum bihi abada. Bisa kita jumpai pada At-Taubah 107 dan 108. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam arwahul muqaddasah, rohani yang paling suci di muka bumi ini, serta bisa mensucikan diri orang lain, yang khalis mukhlisin, manusia yang paling ikhlas, serta menuntut umatnya untuk ikhlas semata-mata dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan kamil mukamil, manusia yang paling sempurna jasmaninya, apalagi kerohaniannya, yang rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya bagi kita umat muslim saja, namun bagi jagat raya ini menjadi rahmat. Yakni sayyidina wa nabiyyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat yang selalu kita lantunkan, yang selalu kita lapaskan, menginduksi juga kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para syuhada, tabi'in, hingga sampailah kepada kita manusia akhir zaman ini, yaitu di zamannya para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, di zamannya para ulama yang betul-betul menjadi pewaris Nabi dan berimbas kepada kita selaku umat yang taat menjalankan apa yang menjadi tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, ini Kota Pekanbaru menggarisbawahi judul pada malam yang ke-8 ini, yaitu agar negeri kita barokah, atau bisa kita bikin judulnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, belasan tahun yang silam mungkin kita pernah mendengar slogan ini, bahwa kita, negeri ini, pemerintah kita ini ingin mencanangkan yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan limpahan rahmat dan nikmat, dan negeri yang diampuni selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akhir-akhir ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa saksikan sendiri apa yang terjadi di negeri kita ini. Lalu apakah kita akan menuduh bahwa yang terjadi di negeri kita ini karena banyaknya dosa yang kita perbuat? Mungkin tidak semuanya, karena memang kita ini tidak luput dari dosa. Namun ada kebaikan-kebaikan juga yang terjadi di negeri ini. Ibaratkan kita, Bapak dan Ibu, di dalam satu kapal. Kalau kita membiarkan saja sebagian dari saudara kita melumpangi kapal itu untuk mengambil air, untuk mendatangkan air, kira-kira yang tenggelam siapa? Semua. Walaupun kita tidak berbuat akan dosa maksiat tersebut, namun karena kita ada di dalam kelompok, ada di dalam situasi dengan orang-orang yang mungkin berbuat dosa terhadap negeri ini, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah proyek percontohan sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Negeri Sabah, betapa suburnya negeri Sabah. Kiri kanannya ditumbuhi oleh tanam-tanaman yang selalu menyegarkan, yang menyehatkan,
tidak ada sedikit pun hal-hal yang membuat kerusakan di negeri Sabah tersebut. Namun setelah proyek ini berjalan begitu lamanya, sehingga masyarakat Sabah yang dulunya penuh dengan rasa syukur berubah menjadi rasa kufur. Rasa kufur yang mulai tumbuh di dalam warga Sabah waktu itu, maka Allah datangkan bencana banjir bagi daerah Sabah. Lalu kalau kita bawakan ke negeri kita ini, Bapak dan Ibu, kalaulah memang rasa syukur itu masih tertanam di dalam kalbu kita, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala di setiap diri manusianya, bukan tidak mungkin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tersebut tercipta di negeri kita ini. Namun kebanyakan kita, Bapak dan Ibu, perasaan kita, tinggi sewenang kita, pantang kerendahan kita, egois kita, ini yang selalu mendominasi. Makanya kita tetap menjadi manusia. Makanya level kita hanya sekedar manusia, belumlah sampai kita kepada level seorang insan. Beda, dia memang artinya manusia juga insan tersebut. Namun maknanya insan tersebut bisa kita sematkan kepada hamba-hamba Allah. Kategorinya adalah para rasul, nabi, wali-wali Allah, para sahabat. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setidaknya bagi kita masyarakat yang tinggal di sekitar masjid kita ini, yang paling penting kita pupuk di dalam negeri kita ini, daerah kita ini, bagaimana kekompakan kita, saling asah, saling asuh kita, saling bergandeng tangan kita, menjaga ukhuwah kita, persatuan dan kesatuan yang ada di antara kita, inilah yang perlu kita buatkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali-taliku, betapa pada agama-agamaku, betapa pada tali agamaku, pada Al-Qur'anku, pada sunnah nabiku. Bagaimana Allah menyatukan kita setelah kita bermusuh-musuhan. Maka yang paling penting bagi kita, Bapak dan Ibu, jagalah ukhuwah Islamiyah kita, persatuan yang ada di antara kita, saling asah, saling asuh, saling asih kita, saling rangkul kita, untuk menciptakan agar daerah kita ini selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar yang mungkin yang sedikit-sedikit kita dilanda banjir, banyak hal yang terjadi di sekeliling kita, maka persatuan dan kesatuan, kerukunan kita dapat kita ciptakan untuk lebih baik. Orang tua kita berpesan, Bapak dan Ibu, kalau ada yang dari Sumbar, ini sekali kita mendengar, dikaret batang silasiah tibarau ramah-ramah, sakit kaji basalisia usah surau kalian tinggalkan. Itu pesan dari orang tua. Menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di antara kita. Hanya sedikit perbedaan yang muncul, lalu kita tinggalkan, pindah kita ke masjid lain ataupun buat masjid baru kita. Tidak begitu. Walaupun mungkin salah saudara kita menurut kita, maka tetaplah bawa mereka, rangkul, jangan pernah tinggalkan mereka dengan pemahamannya yang mungkin salah menurut kita. Tetap kita bawa, tetap bersama-sama. Itulah kompak dan serempak, persatuan dan kesatuan, agar terciptanya negeri kita yang dicita-citakan oleh pemerintah kota kita, negeri yang madani, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Setidaknya demikian, walaupun tidak akan terwujud nantinya negeri yang seperti negeri Sabah tersebut, namun niat kita
kita luruskan di dalam hati kita untuk terciptanya, agar negeri ini betul-betul damai, tentram, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka petuah tersebut sangat kuat pemahamannya di dalam kehidupan kita, apalagi kita yang merantau ini. Terkadang kita sendiri yang tinggal di kampung kita sendiri langsung merantau kepada ini. Di kampung langsung merantau. Sementara di rantau Rasulullah kampung. Seharusnya dua-duanya. Di kampung Rasulullah kampung, di rantau Rasulullah kampung. Barulah tercipta negeri yang paldatun tersebut. Barulah datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka yang paling penting bagi kita semua, bagaimana untuk mengistiqomahkan ketakwaan dan keimanan yang tertancap di dalam kalbu kita. Kita mungkin sering membahas tentang masalah ibadah. Untuk melihat bagaimana kekompakan kita, kehidupan sosial bermasyarakat kita di daerah kita ini, Bapak dan Ibu. Kita kan punya masjid ini, Nurul Huda. Untuk membuktikan bagaimana kehidupan kita bersosial masyarakat, lihatlah dari pelaksanaan sholat berjamaah. Kita sengaja datang dari rumah, masuk masjid Nurul Huda ini, niat kita sama semuanya. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Dan niat kita semuanya sama. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Ada niat lain Bapak dan Ibu sholat berjamaah? Tidak. Cuma satu niat sholat berjamaah, ma'muman lillahi ta'ala. Tidak ada ma'muman hatta salam. Pelaksanaannya yang kita bikin seperti ma'muman hatta salam. Ikut imam hanya sampai salam. Padahal niat kita ma'muman lillahi ta'ala. Ini namanya adab, ini namanya etika, ini namanya moral akhlak. Dan inilah yang pertama sekali dibawa oleh baginda Rasul ketika pertama diutus di muka bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul tersebut pada Ibu pertama diutus di muka bumi bukan menanamkan akidah kepada umat, enggak, tapi memperbaiki akhlak manusia yang sekarang mulai hilang bagi kita manusia akhir zaman ini. Adab dan etika kita yang mulai hilang, akhlak kita yang mulai hilang, termasuk kepada imam yang memimpin kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau datang pertanyaan nanti Bapak dan Ibu, umpama Pak Imam kita tadi ditanya oleh jamaah, karena jamaah tadi mendapatkan nilai pahala sholatnya tidak ada di waktu hari perhitungan. Pak Imam, mana pahala sholat ketika Bapak menjadi imam? Pada malam ke-8 Ramadan 1445 Hijriah, Bapak menjadi imamnya. Kemudian Pak Imam itu juga menjawab, tak ada Bapak menjadi makmum saya waktu saya menjadi imam. Ada? Tidak. Ada? Tidak. Karena memang setelah imam selesai doa, setelah dia selesai zikir dan doa, dia tengok ke belakang, tak ada lagi Bapak tersebut. Meninggalkan barisan sebelum imam selesai. Padahal Rasul mengajarkan kepada kita, di waktu Rasul menjadi imam sholat berjamaah, tidak ada yang keluar barisan kecuali hanya satu orang. Mungkin kita kenal namanya. Kenal namanya mungkin Bu. Namanya Sa'labah. Ma huwa Sa'labah, kata Rasul. Mana Sa'labah? Wahai saudaraku, Sa'labah izin pulang duluan ya Rasul, karena dia harus gantian kain dengan istrinya. Kain cuma punya satu-satunya, harus gantian sholat dengan istrinya. Didoakanlah Sa'labah tadi oleh Rasul, dapat rezeki, dapat beli mukena untuk istrinya, dapat beli sarung untuk dia, sehingga rutinlah sholat berjamaah. Lama-lama rezeki Sa'labah ini menjadi lagi,
berkali lipat sehingga saklabah sudah mulai tidak nampak sholat berjamaah, sibuk dengan urusannya, sibuk dengan hartanya, sehingga Allah benamkan saklabah tersebut dengan hartanya karena tak ada lagi nampak sholat berjamaah. Apakah kita mau menjadi saklabah akhir zaman yang meninggalkan Rasul kita, yang meninggalkan imam kita yang belum selesai? Nanti pertanggungjawabannya gimana? Ini hanya sekedar adab dan etika, sekedar, namun maknanya sangat dalam. Inilah yang terkadang kita sepelekan. Terkadang jawaban kita adalah perbedaan mazhab. Perbedaan mazhab boleh, perbedaan pemahaman boleh, itu di kelompok kita. Namun di dalam pelaksanaan sholat berjamaah, mazhab imam yang memimpin kita sholatlah yang berlaku. Begitu seharusnya. Atau kita tambahkan contohnya, Buya Hamka ketika diundang ke Masjid Istiqlal Jakarta diminta menjadi imam sholat subuh. Maka apa yang dilakukan oleh Buya Hamka? Buya Hamka yang notabene adalah Muhammadiyah tulen. Bismillahnya tidak disahkan, disirkan saja. Namun waktu diundang ke Masjid Istiqlal, di tempatnya para jamaah Masjid Istiqlal, beliau melaksanakan sholat subuh, bismillahnya dizaharkan pakai kunut. Kemudian zikir berjamaah dan doa berjamaah, beliau yang memimpin. Sehingga datang pertanyaan dari kaum Muhammadiyah, sajak bilo akidah Buya berduka. Nah gitu bicara Muhammadiyah boleh. Hanya karena undangan tersebut, sehingga Buya Hamka menjawab, saudara, kitab ini bukan cuma tarjih Muhammadiyah, ada kitab-kitab lain yang harus kita paham. Dimanapun kita berada, tempatnya, situasinya, waktunya, itulah yang berlaku. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sedikit saja para ulama bahagia ini. Kalau kita panjangkan nanti banyak pula ibu-ibu yang sudah pernah ngantuk. Mudah-mudahan yang sedikit para ulama berbahagia ini semakin menguatkan pemahaman kita terhadap agama kita sendiri, bahwa negeri kita ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah sampai akhir hayat kita tanamkan, kita tancapkan di dalam kalbu kita. Kekompakan kita sesama sosial bermasyarakat kita, baik itu di dalam kita beribadah ataupun di dalam kehidupan sosial kita sehari-hari, harus kita buatkan kompak dan serempak kita, saling ingat mengingatkan, sehingga terciptalah barakah Allah tersebut di negeri kita ini. Walaupun seputar di sini saja, mungkin inilah yang diberkahi Allah dan tempat lain tidak. Namun sama-sama kita doakan, mudah-mudahan negeri kita ini masih Allah berkahi, akan selalu Allah berkahi dengan limpahan rahmat dan nikmat, dan mudah-mudahan kehidupan kita seluruh bangsa Indonesia ini akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.